Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, oke, tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 5 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 5 Februari 2024. Oke, kalau aku lihat sih orang ini ya masih tertarik ya, masih sama kamu. Masih ada ketertarikan dari si dia kepada kamu. Terus itu, orang ini masih sering curhat tentang kamu ya, tentang keadaan kalian sih, hubungan kalian seperti itu. Dan kalau aku lihat kayak dia tuh um, apa ya, kayak semacam minta bantuan gitu ya sama teman-temannya, eh, untuk menanggapi situasi hubungan kamu dengan dia, minta apa tuh namanya, solusi gitu ya, solusi. Karena kalau aku lihat orang ini benar-benar cinta sama kamu, ya sayang banget bahkan ya, cinta banget sama kamu. Cuman ini ada children nih. Kayaknya ada sesuatu ya, ini ada hubungannya dengan anak atau bisa jadi juga dia punya sifat kekanak-kanakan. Eh Anak itu mungkin yang menjadi penghalang atau mungkin bisa jadi ini karena anak makanya dia butuh bantuan untuk mengatasi hubungan kalian ini. Pokoknya ini ada pengaruhnya dari anak gitu ya. Orang ini masih bersembunyi. Orang ini masih menyembunyikan banyak rahasia dari kamu ya. Orang ini masih manipulatif. Orang ini tuh belum bisa terbuka segalanya atas apapun yang terjadi di hidup dia. Tapi kalau aku lihat secara spiritual, orang ini kuat banget energinya sama kamu. So, kalau aku lihat sih ini bisa jadi ya, orang ini tuh setiap dia beribadah, setiap dia berdoa, dia selalu minta kepadamu. Sehingga kalau aku lihat, kamu mungkin akan sulit untuk bisa lepas dari orang ini, terutama dari batin ya, koneksi batin kalian kayak gitu. Jadi aku lihat mungkin kamu sering banget tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba keinget dia gitu ya, tiba-tiba kok ngerasa pengen tahu gitu keadaan dia, karena sebenarnya dia pun seperti itu. Jadi ada koneksi batin yang cukup kuat karena ikatan spiritual dari si dia. Ada kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu dan itu ingin dia tarik ya. Mungkin itu kata-kata yang membuat akhirnya selama ini kamu berubah, atau membuat kamu kecewa, akhirnya kamu berubah atau apa ya. Tapi intinya kayaknya kata-kata ini tuh seharusnya tidak pantas untuk dia ucapkan gitu ya. Dan ada masalah materi yang sedang dia alami kalau aku lihat di sini, sehingga dia ini masih semacam kayak belum terbuka tentang materi dia ke kamu ya. Dan dia tahu apa yang pernah terjadi di hubungan kalian itu semua kesalahan dia,
tapi dia justru malah menuduh kamu, ya, mengkambing hitamkan dirimu atas kesalahan yang dia lakukan. Dia di sini pernah tidak mau disalahkan, gitu ya. Uh, tapi walaupun um, seperti apapun lah ya keadaan kamu dengan dia, kayaknya kalian ini berpisah ya. Sehingga orang ini tuh sering banget terbangun di malam hari, ya, dia sering banget terbangun karena selalu memikirkan kamu. Orang ini sering insomnia, ya, orang ini sering nggak bisa tidur, ya, ketika di malam hari. Orang ini mungkin begadang karena kepikiran kamu terus, kayak gitu. Dan orang ini kayaknya masih sering mantauin kamu, ya, mantauin status media sosial kamu. Karena uh, aku lihat orang ini tuh dia akan tahu, ya, uh, keadaan kamu seperti apa sekarang lewat musik. Karena gini, kamu itu mungkin kamu suka musik ya, atau kamu suka mendengarkan musik, atau memang suka seni ya, suka bernyanyi seperti itu. Dan menurut dia, kamu itu berbicara itu lewat musik gitu ya. Jadi dia akan tahu keadaan kamu, moodnya kamu, apa yang kamu rasakan tentang dia itu lewat musik gitu. Dan aku lihat di sini dia kayak sedang apa ya, kehilangan jati diri dia gitu ya. Dia kehilangan jati diri dia untuk sementara waktu. Jadi kayak dia lepas kendali gitu ya atas hidup dia, kayak nggak bisa dikontrol tentang keadaan hidup dia. Jadi benar-benar yang kalau aku lihat saat ini tuh, hmm, ya nggak terkendali aja keadaan dia, sehingga dia kayak masih menutup diri gitu ya. Atau ya menurut kamu orang ini berubah, apa sih namanya, dia kayak lagi nggak baik-baik saja seperti itu. Orang ini kalau aku lihat memang dari dulu ya sifat dia itu pintar sekali memainkan permainan pikiran, bersikap seolah-olah dia dingin, seolah-olah tidak peduli ya, sehingga memberikan beban emosional terhadap kamu. Mungkin kamu sering banget ngerasain kayak paranoid gitu ya, kayak bingung, kayak ketakutan, ini kenapa nih tiba-tiba orang ini menarik diri, tiba-tiba orang ini diam, tiba-tiba orang ini dingin, apa ada yang salah dengan aku, apa aku pernah mengucapkan kata-kata yang salah, seperti itu ya. Nah itu memang sebenarnya bentuk sisi dari seorang yang manipulatif ya. Jadi orang ini tuh pintar sekali memang mempermainkan pikiran. Sehingga disinilah yang menyebabkan konflik di antara kalian ya, dan membuat apa ya, hubungan kalian itu ya membuat gini, membawa beban ke dalam hubungan kalian, sehingga kalian itu ada beban emosional yang menyebabkan konflik ya. Jadi kalau aku lihat di sini hati-hati ya. Pinter-pinter kaliannya harus mengantisipasi dari sifat orang ini. Jangan kebawa, jangan kepancing dengan taktik dia ini. Dan bahkan di sini kalau aku lihat kayak hubungan ini tuh sudah apa ya? Dia merasa kayak sudah kehilangan kepercayaan kepada kamu ya. Atau kamu itu sudah kehilangan kepercayaan pada dia gitu. Gimana sih aku harus ngomongnya? Intinya kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia kayak gitu ya. Sehingga membuat hubungan ini tuh kayak dia merasanya kayak udah nggak ada lagi percikan cinta, kayak udah nggak ada lagi perasaan gairah tentang hubungan ini ya. Terus itu udah kayak
hubungannya itu udah basi, udah membosankan gitu ya. Dan aku lihat di sini dia tahu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya ada masalahnya ya. Nah ini I was my fault but I blame you kata dia. Dia tahu ini semua terjadi karena dia, ini salah dia. Tapi dia itu nggak mau ya dituduh atau dibilang salah sehingga dia di sini menyalahkan kamu ya. Egonya memang tinggi ya, egonya memang tinggi. Bahkan di sini ketika dia sudah tahu bahwa dia yang salah, aku lihat di sini kayak dia tuh masih apa ya, kadang masih suka bingung, masih suka ragu-ragu untuk memperbaiki hubungan atau masalah yang terjadi di hubungan kalian ya. Karena dia tahu kalau misalkan masalahnya kalau misalkan hubungan ini mau berjalan, memang harus masalah itu diperbaiki ya. Dia harus bersedia untuk memperbaiki luka sebelumnya dan menghilangkan karma-karma buruk yang terjadi di hubungan kalian. Sehingga kalau aku lihat di sini dia kayak apa ya? Suka ya ragu-ragu gitu deh. Ya, karena egonya memang tinggi juga kan kalau aku lihat. Dan aku lihat juga hubungan kalian ini sangat menunjukkan ketidakstabilan, bahkan kurangnya keamanan ya di dalam hubungan. Terus itu juga aku lihat orang ini tuh hmm, orang yang tidak mau banyak kerja atau capek-capek kerja, tapi dia mau dapat hasil yang banyak kayak gitu ya. Ya bisa dibilang pemalas, tapi nggak pemalas juga sih orang yang mau kerja tapi nggak mau pakai banyak tenaga gitu loh. Ya. Terus itu ada indikasi juga di sini kalau aku lihat dia terlalu apa ya? Hidup dia itu lebih berfokus pada hal materi gitu loh. Ya, menurut dia kalau materi dia itu cukup atau materi dia itu banyak gitu ya, berlebih, dia ini merasa kayak hidup dia itu tenang, hidup dia itu bisa apa ya, bisa bisa selaras gitu loh, bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Apalagi kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayaknya punya hutang piutang, terus itu atau mungkin dia punya tagihan apa gitu ya yang harus dia selesaikan seperti itu. Jadi kamu mungkin akan kesulitan ya bagi dia untuk kesulitan untuk mendapatkan perhatian dari dia karena orang ini memang dalam hidupnya itu memang lebih memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini banyak sekali rencana-rencana yang tertunda ya dari hubungan kalian. Terus mungkin orang ini sempat kayak pengen, mungkin pernah ngomong sama kamu pengen ketemuan secara fisik ya, tapi tidak terjadi. Ya, kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang berubah di dalam hidup dia yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang dimana dia harus lakukan karena untuk apa ya, menyadarkan diri, kemudian memperbaiki diri, terus itu mendewasakan diri ya, sehingga mungkin dia sedang berpindah dari fase satu ke fase yang lainnya. Dan memang ini membuat dia kurang nyaman ya, karena mungkin perpindahan itu begitu ekstrem. Misalnya gini, yang tadinya dia itu apa ya, berbisnis misalnya ya, dari orang yang mampu untuk berbisnis. Tahu-tahu mungkin dia bangkrut seperti itu ya sehingga dia punya banyak hutang piutang terus itu kehidupannya jadi goyah ya nggak stabil penuh dengan kekurangan akhirnya dia harus beradaptasi dengan itu tapi ya namanya juga tiba-tiba ya dan ya namanya juga yang darinya ada uang tiba-tiba tidak ada uang nah sedangkan orang ini sifatnya itu selalu memfokuskan pada materi sehingga kayak hidup dia itu kayak goyah kayak apa ya hancur seperti itu loh ya keadaan dia itu jadi mungkin akan membuat dia merasa sangat-sangat tidak nyaman nah maka dari itu orang ini tuh seperti menarik diri ya seperti menarik diri dari kamu bahkan kalau aku lihat mungkin dia kayak harus mengambil keputusan yang adil juga untuk hubungan ini gimana dalam keadaan
dia sekarang dia itu lagi runtuh kehidupannya, sedangkan kamu di sini mungkin sedang menunggu dia ya, apalagi kan dia pernah berjanji untuk bertemu dengan kamu atau berjanji melamar kamu, menikahi kamu atau apa. Tapi intinya di sini lebih ke pertemuan sih ya, pertemuan secara fisik. Nah, itu tidak bisa terrealisasi sehingga orang ini menarik diri juga untuk berpikir bagaimana dia mengambil keputusan yang adil untuk kamu ya, untuk hubungan ini mau digimanain kayak gitu. Terus itu juga mungkin saat ini tuh dia juga berpikir kayaknya kita jeda dulu aja ya gitu ya, kayak ya karena itu dia harus memikirkan segalanya ya, keadaan dia lagi drop, dia juga tidak bisa memaksakan keadaan ini untuk segera segera pulih ya, keadaan keadaan dia memang benar-benar yang sejatuh itu nih, ada Ten of Wands ya. Jadi kalau Wheel of Fortune ini reverse berarti memang masalahnya cukup berat ya, masalahnya cukup berat sehingga dia harus menarik diri dari kamu dan ya dia harus mencari cara ya agar dia bisa mengambil keputusan yang adil baik dari untuk hidup dia dan untuk hubungan kalian seperti itu. Jadi energinya di sini dia memilih untuk kita jeda aja dulu gitu. Jadi kalau jeda berarti kan belum berakhir ya, masih akan ada cerita lanjutannya tapi entah mulai dari kapan. Ya, mungkin istirahat sebentar, tapi entah kapan mulainya, kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga, orang ini tuh orang yang sebenarnya dia mau berkomitmen, tapi dia takut akan kebebasannya itu apa terbatasi gitu loh. Jadi makanya orang ini tuh terlihat kayak cuek ya, pintar sekali mempermainkan pikirannya karena itu orang ini kalau diajak komitmen ya sebenarnya mau-mau aja, cuman orang ini tidak mau kebebasannya itu direnggut gitu loh ya. Jadi gimana tuh, berkomitmen tapi seolah-olah kayak lajang kayak gitu ya. Hmm, sehingga mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman dengan kelakuan dia ini. Orang ini suka kebebasan, ya dia nggak suka kalau misalkan hidup dia itu kayak hanya berkutat pada dirimu saja atau berkutat pada satu hal aja gitu ya. Orang ini suka mengeksplor diri, suka ya apa ya merasakan apa yang dunia ini berikan sehingga aduh sulit bagimu untuk apa ya memegang hidup orang ini gitu loh, apa meminta dia untuk stay gitu ya, bahkan mungkin ya dari segala hal ya orang ini tuh hmm, bisa apa ya tidak terkendali gitu ya, mungkin sering selingkuh, sering gonta-ganti pekerjaan, sering pindah-pindah tempat tinggal seperti itu. Nah, kalau Queen of Swords juga ada indikasi bahwa orang ini agak licik ya. Orang ini agak licik, orang ini juga tidak jujur. Mungkin dia pernah menipu kamu atau menipu orang kayak gitu ya. Nah, ada Ten of Wands di sini. Aku bilangnya tadi hidup dia itu sebegitu beratnya, sebegitu hancurnya. Kenapa? Karena ini ada Ten of Wands. Ten of Wands itu menandakan bahwa dia itu kayak punya beban tanggung jawab pribadi ya. Entah mungkin dia ini selain hutang piutang ya, eh, dia ini mungkin kepala rumah tangga. Mungkin dia ini anak pertama dan dari keluarganya yang mungkin sudah tidak memiliki ayah, sehingga dia yang harus menanggung beban hidup atau menanggung tanggung jawab keluarganya dalam hal apa nafkah ya, ekonomi seperti itu. Sehingga orang ini tuh kalau aku lihat memang sangat-sangat berfokus ya hari ini. Hari ini tuh dia benar-benar berfokus pada karir, pekerjaan. Tapi mungkin nggak cuma hari ini ya, mungkin sebelum-sebelumnya beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir sampai entah sampai kapan, sampai dia merasa stabil kalau aku lihat di sini, dan stabilnya kapan I don't know. Ya, setiap energi orang juga beda-beda ya. Nah, terus itu juga dia menganggap
beban tanggung jawab hidupku itu sudah berat, aku harus menghidupi orang tuaku, mungkin dia juga harus menyekolahkan atau menghidupi adik-adiknya. Nah, seperti itu ya. Atau dia harus ya mencukupi banyak hal kayak gitu kan. Sehingga dia itu udah hidupnya itu udah full penuh dengan beban ya, beban kerjaan, beban hidup, beban perekonomian, beban pikiran, beban mental ya. Kalau aku lihat banyaklah beban dia ini, sehingga orang ini tuh belum mampu untuk memfokuskan pada hal percintaan. Ya, makanya di sini kamu seperti diabaikan ya, karena ini dia menganggap bahwa aku ini lagi banyak banget beban hidupnya. Kalau misalkan mau ditambah lagi dengan percintaan, ya, kayaknya itu akan lebih menambah beban hidupku, gitu loh. Karena kan kalau percintaan itu juga harus ada kepastian ya, mau dibawa hubungan ini kemana. Apalagi kalau misalkan di sini kalian sudah cukup matang usianya untuk sebuah pernikahan, pastikan kamu mengharapkan adanya komitmen serius ke pernikahan, sedangkan dia aja belum mampu, gitu loh. Ya, belum belum bisa untuk membawa kamu ke sebuah pernikahan. Karena kalau aku lihat beban dia itu benar-benar wah berat banget nih. Ya bayangin aja, gara-gara beban hidup dia sampai nggak berani untuk melangkah dalam suatu hubungan percintaan, gitu loh. Ya jadi kalau aku lihat mungkin perekonomian dia tuh benar-benar terpuruk saat ini, gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Eh sorry, ya. Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.